Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Nasution dan saya akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Kepemimpinan Pendidikan yang Efektif. Yang pertama yaitu pengertian kepemimpinan pendidikan. Menurut Robbins, kepemimpinan adalah kemampuan memengaruhi sekelompok anggota agar bekerja mencapai tujuan dan sasaran. Sumber dari pengaruh dapat diperoleh secara formal, yaitu dengan menduduki suatu jabatan manajerial yang didudukinya dalam suatu organisasi. Toha menyatakan bahwa kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi perilaku orang lain atau seni mempengaruhi perilaku orang lain ataupun seni mempengaruhi perilaku manusia, baik itu per orang maupun per kelompok. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk menggerakkan, mempengaruhi, memotivasi, mengajak, mengarahkan, menasihati, membina, membimbing, melatih, menyuruh, memerintah, melarang, bahkan menghukum jika perlu. Kepemimpinan yang berlangsung pada lembaga pendidikan berarti menjalankan proses kepemimpinan yang sifatnya mempengaruhi sumber daya personil pendidikan, yaitu ataupun guru dan karyawan. Sumanto menjelaskan bahwa kepemimpinan pendidikan ialah kemampuan untuk mempengaruhi dan menggerakkan yang lain untuk mencapai tujuan pendidikan secara bebas dan sukarela. Kepemimpinan pendidikan dapat diartikan sebagai usaha kepala sekolah dalam memimpin, mempengaruhi, dan memberikan bimbingan kepada para personil pendidikan sebagai bawahan agar tujuan pendidikan dan pengarahan dapat tercapai melalui serangkaian kegiatan yang telah direncanakan. Selanjutnya, Dirawat dan kawan-kawan menjelaskan bahwa kepemimpinan pendidikan sebagai suatu kemampuan dan proses mempengaruhi, mengkoordinir, dan menggerakkan orang lain yang ada hubungan dengan pengembangan ilmu pendidikan. Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan pendidikan adalah suatu kemampuan untuk mendorong atau mempengaruhi dalam lingkup penggerakan pelaksanaan pendidikan demi tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien, yang mana dalam kegiatan pemimpin pendidikan mempunyai kekuasaan untuk mengarahkan, mengkoordinir, dan menggerakkan bawahannya sehubung dengan tugas-tugas yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut. Sekian dari penjelasan saya, akan dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvina Bila. Saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu yang B, efektivitas kepemimpinan. Efektivitas kepemimpinan dapat dikatakan sebagai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi dari dua sudut pandang. Sudut pandang pertama, dari segi hasil, maka tujuan atau akibat yang dikehendaki telah tercapai. Sudut pandang yang kedua, dari segi usaha yang telah ditempuh atau dilaksanakan telah tercapai sesuai dengan yang ditentukan. Dengan demikian, pengertian efektivitas dapat dikatakan sebagai taraf tercapainya suatu tujuan tertentu, baik ditinjau dari segi hasil maupun segi usaha yang diukur dengan mutu. Nah, selanjutnya, menurut Joseph Retz, ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas kepemimpinan, yaitu yang pertama, kepribadian, pengalaman masa lalu dan harapan pemimpin. Sebagai contoh, jika ia pernah sukses dengan cara menghargai bawahan dalam pemenuhan kebutuhannya, cenderung akan menerapkan gaya kepemimpinan yang berorientasi kepada bawahan atau orang. Yang kedua, pengharapan dan perilaku atasan. Sebagai contoh, atasan yang secara jelas memakai gaya yang berorientasi pada tugas, cenderung manajer menggunakan gaya itu. Nah, yang ketiga, kebutuhan tugas. Setiap tugas bawahan juga mempengaruhi gaya pemimpin. Sebagai contoh, bawahan yang bekerja pada bagian pengolahan data menyukai pengarahan yang lebih berorientasi pada tugas. Yang keempat, harapan dan perilaku rekan.
Sebagai contoh, manajer membentuk persahabatan dengan rekan-rekan dalam organisasi. Nah, berdasarkan faktor-faktor tersebut, suatu tujuan akan tercapai apabila terjadinya keharmonisan dalam hubungan atau interaksi yang baik antara atasan dan bawahan. Di samping dipengaruhi oleh latar belakang yang dimiliki pemimpin, seperti motivasi untuk berprestasi. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Kofifa Tanjung akan menjelaskan bagian yang C, yaitu kepemimpinan pendidikan yang efektif. Kepemimpinan pendidikan yang efektif lebih mendasarkan pada tugas yang akhirnya akan menghasilkan penilaian positif terhadap keberhasilan kerja. Selain itu, kepemimpinan pendidikan yang efektif berdasarkan pada orang dan penempatan guru, staf, administrasi, dan siswa pada proporsinya masing-masing. Berpengaruh pada efektivitas kerja lebih baik. Kepemimpinan pendidikan yang efektif seharusnya mewujudkan orientasi pada tugas dan memandang guru, staf administrasi, serta siswa merupakan bagian peserta keberhasilan pendidikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bagian D, yaitu fungsi kepemimpinan. Fungsi kepemimpinan pendidikan menunjuk kepada berbagai aktivitas atau tindakan yang dilakukan oleh seorang kepala sekolah dalam upaya menggerakkan guru-guru, karyawan, siswa, dan anggota masyarakat agar atau berbuat sesuatu guna melaksanakan program-program pendidikan di sekolah. Lebih lanjut, MI Anwar mengatakan bahwa untuk memungkinkan tercapainya tujuan kepemimpinan pendidikan di sekolah, pada pokoknya kepemimpinan pendidikan memiliki 3 fungsi sebagai berikut. 1. Membantu kelompok merumuskan tujuan pendidikan yang akan dicapai yang akan menjadi pedoman untuk menentukan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. 2. Fungsi dalam menggerakkan guru-guru, karyawan, siswa, dan anggota masyarakat untuk menyukseskan program pendidikan di sekolah. 3. Menciptakan sekolah sebagai suatu lingkungan kerja yang harmonis, sehat, dinamis, dan nyaman, sehingga segenap anggota dapat bekerja dan dengan penuh produktivitas akan memperoleh kepuasan kerja tinggi. Artinya pemimpin harus menciptakan iklim organisasi yang mampu mendorong produktivitas pendidikan yang tinggi dan kepuasan kerja yang maksimal, sehingga segenap anggota dapat bekerja dengan penuh produktivitas akan memperoleh kepuasan kerja tinggi. Artinya pemimpin harus menciptakan iklim organisasi yang mampu mendorong produktivitas pendidikan yang tinggi dan kepuasan kerja yang maksimal. Kemampuan seseorang pemimpin mempengaruhi orang lain didukung oleh kelebihan yang dimilikinya, baik yang berkaitan dengan sifat kepribadian maupun yang berkaitan dengan keluasan pengetahuan dan pengalamannya, yang mendapat pengakuan dari orang-orang yang dipimpin. Menurut Lezotte, sekolah yang efektif tercipta karena kepemimpinan yang diterapkan di sekolah diarahkan pada proses pemberdayaan para guru sehingga kinerja guru lebih baik berdasarkan pada prinsip-prinsip dan konsep bersama, bukan karena suatu instruksi dari. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari pemakalah sebelumnya, yaitu E. Konsep sekolah yang efektif. Menurut Taylor, mendefinisikan sekolah efektif sebagai sekolah yang mengorganisasikan dan memanfaatkan semua sumber daya yang dimilikinya untuk menjamin semua sistem bisa mempelajari materi kurikulum yang esensi di sekolah. Pada sekolah efektif, seluruh siswa tidak hanya memiliki kemampuan tinggi dalam belajar, tetapi juga memiliki kemampuan intelektualitas yang dapat mengembangkan dirinya sejauh mungkin jika dibandingkan dengan kondisi awal ketika mereka baru memasuki sekolah.
Dalam Sahril Khalil Marzuki, beliau menyebutkan ada 5 ciri-ciri sekolah efektif sebagai berikut. 1. Kepemimpinan kepala sekolah yang efektif. 2. Iklim sekolah yang aman dan kondusif. 3. Penekanan pada penguasaan kecakapan dasar. 4. Harapan guru yang tinggi terhadap hasil belajar siswa. Dan 5. Evaluasi belajar secara teratur. Dalam Panduan Manajemen Sekolah atau Diknas tahun 1999 dikemukakan yang mempengaruhi keberhasilan kepemimpinan kepala sekolah yaitu 1. Kepribadian yang kuat, 2. Memahami tujuan pendidikan dengan baik, 3. Memiliki pengetahuan yang luas, 4. Memiliki keterampilan profesional. Untuk mengetahui semua harapan itu, maka sekolah harus melakukan kegiatan evaluasi skala berkala, jujur dan objektif. Maka dimensi keefektifan dari sebuah sekolah yakni penggunaan waktu pelajaran yang efektif, lingkungan sekolah dan kelas yang disiplin, evaluasi dan umpan balik secara berkelanjutan, kegiatan kelas terstruktur dengan baik, petunjuk pembelajaran yang baik, penekanan terhadap pengetahuan dan skill yang tinggi, dan kesempatan untuk belajar secara maksimal. Sekian dari saya dan dilanjutkan oleh pemakalah selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Siti Finjar Brutu ingin menjelaskan tentang nilai-nilai Islam dalam kepemimpinan efektif. Dalam Islam, konsep kepemimpinan diyakini mempunyai nilai yang khas dari sekedar kepengikutan bawahan dan pencapaian tujuan organisasi. Adapun nilai-nilai transendental yang diperjuangkan dalam kepemimpinan Islam yaitu yang pertama cerdas. Cerdas atau mampu merupakan suatu prinsip atau nilai yang dalam Islam menempati posisi yang sangat penting sekaligus mendapat apresiasi yang sangat tinggi dikarenakan urgensinya secara fundamental meliputi semua ranah kehidupan manusia. Yang kedua, inisiatif. Inisiatif merupakan salah satu prinsip penting yang harus dimiliki oleh pemimpin atau manajer. Pemimpin yang tidak memiliki inisiatif akan membuat organisasi menjadi mandek serta tidak berkembang, apalagi ingin ada perubahan. Yang ketiga, rela berkorban. Manajer atau pemimpin yang baik, efektif, senantiasa harus mengedepankan sifat rela berkorban. Pemimpin yang memilih prinsip itu selalu memberi harapan bagi lingkungannya bahwa ia dan organisasinya akan tetap menjalankan kewajiban-kewajiban serta memenuhi hak. Yang keempat, bertanggung jawab. Bertanggung jawab merupakan prinsip yang melekat pada diri seseorang manajer dan setelah ia memangku suatu jabatan. Pemimpin yang tidak bertanggung jawab berarti ia tidak menjalankan satu syarat penting sebagai manajer atau pemimpin. Yang kelima adalah percaya diri. Dalam Islam, percaya diri sangat berhubungan dengan kadar iman seseorang. Bila imannya kepada Allah tinggi, maka rasa percaya diri menjadi besar. Namun bila kadar imannya rendah, maka kepercayaan dirinya menjadi rendah. Yang keenam adalah empati. Empati merupakan sikap serta kemampuan seseorang manajer atau pemimpin memahami dan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Yang ketujuh, efektif dan efisien. Dalam manajemen, efektif dan efisien merupakan parameter bagi keberhasilan atau kegagalan dari suatu pekerjaan. Suatu kegiatan dikatakan produktif jika telah terjadi efisiensi pengelolaan masukan dan efektif dalam setiap pencapaian sasaran. Yang kedelapan adalah keteladanan. Di dalam Islam, Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul dan pemimpin umat manusia oleh Al-Quran dipandang sebagai pribadi yang patut dicontoh, sebab beliau dianggap telah sukses dalam menjalankan tugas-tugasnya secara baik dengan mengedepankan sifat-sifat terpuji yang semestinya ditiru. Yang kesembilan adalah terbuka. Di dalam Islam, sikap transparan atau membuka apa yang diketahui tentang organisasi yang dipimpinnya kepada masyarakat merupakan suatu sikap yang terpuji.
Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SAW sebagai Rasul dan pemimpin umat manusia. Oleh Al-Quran dipandang sebagai pribadi yang patut dicontoh, sebab beliau dianggap telah sukses dalam menjalankan tugas-tugasnya secara baik dengan mengedepankan sifat-sifat terpuji yang semestinya ditiru. Yang kesembilan adalah terbuka. Di dalam Islam, sikap transparan atau membuka apa yang diketahui tentang organisasi yang dipimpinnya kepada masyarakat merupakan suatu sikap yang terpuji. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.